Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurila Yusa dengan NIM 22002126. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori Sampai dengan Praktik. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Sekolah. Eh, baik, Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bab satu, yaitu mengenai latar belakang. Sebelumnya, eh, ini adalah daftar isi dari buku yang saya review. Nah, langsung saja pada bab satu, yaitu pada poin A terdapat latar belakang. Nah, dalam buku ini, Suparlan menjelaskan bahwa dunia pendidikan di Indonesia mengalami tantangan besar dalam hal peningkatan mutu, pemerataan layanan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Nah, sistem pendidikan yang bersifat sentralistik selama bertahun-tahun dianggap kurang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pendidikan di berbagai daerah yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang sangat beragam. Nah, kondisi ini juga melahirkan gagasan reformasi pendidikan. Salah satunya melalui penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, MBS ini merupakan suatu pendekatan manajemen yang memberikan otonomi atau kewenangan luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan secara mandiri. Nah, ini mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pendidikan di tingkat sekolah. Nah, selanjutnya, di sini Suparlan juga menekankan bahwa dengan MBS ini, sekolah menjadi pusat pengambilan keputusan pendidikan. Nah, bukan hanya pelaksana kebijakan dari atas, hal ini juga diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sekolah dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sarana dan prasarana. Nah, dalam latar belakangnya, penulis juga menguraikan bahwa MBS mendorong partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, dan masyarakat. Nah, kolaborasi ini sangat penting agar sekolah benar-benar memahami kebutuhan peserta didik dan masyarakat sekitar, serta dapat merancang solusi dan kontekstual dan aplikatif. Eh, Nah, untuk lebih lanjutnya, di sini Suparlan juga menjelaskan bahwa MBS ini bukan sekedar teori manajemen, tetapi menuntut praktik yang konkret dan terukur. Nah, oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan keterampilan manajerial yang memadai dan bagi para pemangku kepentingan di sekolah agar penerapan MBS tidak sekedar formalitas saja, melainkan betul-betul mampu meningkatkan mutu pendidikan dan membangun budaya sekolah yang profesional dan akuntabel. Eh, Selanjutnya pada poin B, yaitu di sini ada desentralisasi, otonomi, dan MBS. Nah, desentralisasi dan otonomi pendidikan pemerintah menerapkan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam bidang pendidikan. Nah, hal ini juga melahirkan otonomi daerah yang memberikan kebebasan dalam mengelola pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Nah, munculnya MBS ini, otonomi pendidikan dapat mendorong lahirnya MBS itu, yaitu sistem manajemen yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengatur sendiri proses pembelajaran, keuangan, hingga pengelolaan sumber daya dengan melibatkan semua pihak yang terkait.
Nah, adapun eh, landasan teori MBS itu seperti TQM, eh, MBS ini didukung oleh konsep Total Quality Management yang menekankan kerjasama seluruh elemen sekolah dan terus meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, adapun dampak negatif pelaksanaan otonomi tanpa kontrol yang baik, otonomi bisa disalahgunakan. Contohnya itu, kepala sekolah diangkat bukan karena kompetensi, melainkan karena pendekatan politik. Nah, ini juga bisa merusak profesionalisme dan kualitas pendidikan. Lalu ada beberapa syarat penting. Yang pertama itu ada ratisasi. Nah, di sini semua pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Yang kedua itu ada transparansi. Nah, proses manajemen sekolah harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada akuntabilitas. Nah, hasil proses pendidikan harus dapat dievaluasi serta dilaporkan secara terbuka kepada publik. Nah, jadi tanpa ketiga persyaratan tersebut, desentralisasi dan otonomi dalam pendidikan akan rawan eh, penyimpangan dan gagal meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu selanjutnya pada bagian C, yaitu di sini ada buku tentang MBS. Nah, di Indonesia telah tersedia berbagai buku yang membahas manajemen pendidikan secara umum dan MBS ini secara khusus. Lalu, buku-buku ini juga menjadi sumber rujukan bagi para pendidik, kepala sekolah, dan pemangku kebijakan pendidikan dalam memahami berbagai MBS. Nah, beberapa buku disusun oleh para akademikasi dan praktisi pendidikan. Sementara sebagian lainnya merupakan hasil inisiatif pemerintah melalui instansi pendidikan. Nah, peran pemerintah dalam menerbitkan panduan MBS yaitu sejak tahun 1990-an, berbagai lembaga pemerintah telah aktif menerbitkan panduan pelaksanaan MBS. Contohnya, Direktorat Pendidikan Menengah Umum dan itu pada tahun 1999 yang menerbitkan buku panduan manajemen sekolah dan Direktorat Pendidikan Agama Islam juga menerbitkan panduan manajemen berbasis madrasah untuk diterapkan di lingkungan pendidikan Islam. Nah, penerbitan buku-buku panduan ini merupakan bagian dari program sosialisasi dan diseminasi konsep MBS kepada seluruh elemen pendidikan dengan tujuan membangun pemahaman dan keseragaman dalam implementasi MBS di seluruh Indonesia. Eh, Lalu awal mula munculnya istilah MP-MBS ini. Sebelum istilah MBS digunakan secara luas, Direktorat Pembinaan SMA telah menerbitkan panduan yang menggunakan istilah MP-MBS. Nah, istilah ini muncul karena saat itu sekolah belum diberi kewenangan atas seluruh aspek manajemen pendidikan. Sekolah hanya diberi tanggung jawab untuk mengelola peningkatan mutu seperti pengembangan program pembelajaran dan pembinaan guru. Nah, tetapi tidak memiliki kendali penuh terhadap manajemen personalia. Misalnya, proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan masih menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah, selanjutnya itu perbedaan buku ini dibandingkan dengan buku MBS lainnya berbeda dengan buku-buku sebelumnya yang lebih menekankan aspek teoritis.
Buku yang dibahas dalam konteks ini menonjolkan pendekatan praktis. Buku ini tidak hanya menjelaskan teori dan konsep dasar MBS saja, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata penerapan MBS di berbagai satuan pendidikan. Baik, selanjutnya eh, pada poin eh, satu kesatuan antara teori dan praktik. Nah, tahapan implementasi MBS ini atau manajemen berbasis sekolah menghadapi tantangan karena teori ideal MBS tidak selalu sejalan dengan realita di lapangan. Yang kedua, partisipasi orang tua dan masyarakat. Nah, ini menjadi ciri khas dalam manajemen berbasis sekolah. Masih rendah karena budaya menyerahkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ke sekolah, serta kesalahpahaman terkait dengan konsep sekolah gratis. Lalu di sini juga menjelaskan tentang program BOS yang mendukung prinsip MBS dengan memberikan dana operasional langsung kepada sekolah, tetapi masih menyisakan ruang besar bagi masyarakat untuk berperan dalam biaya personal dan investasi mutu pendidikan. Nah, selanjutnya itu sosialisasi MBS masih terjebak di pelatihan tanpa pendampingan, penilaian, atau pelaporan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu terdapat juga kesenjangan antara teori dan praktik. Nah, sehingga diperlukan pendekatan praktik yang sesuai konteks lokal. Nah, lalu buku ini juga membahas tentang kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan penerapan MBS dalam praktik manajemen sekolah yang nyata dan berkelanjutan. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan pada bab satu ini. Selanjutnya teman-teman bisa melihat sendiri daftar pustaka dari buku yang saya review. Mungkin sekian saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.